Setiap Rasul mempunyai 4 sifat wajib, diantaranya adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kali ini Al-Fakir akan mengupas sifat wajib keempat, fatonah, yaitu cerdas. Al-Fakir coba menghadirkan sekelumit kisah kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Talimul Muqtadiin, karya Syekh Said bin Syekh Armia, Giren, Talang, Tegal, Jawa Tengah, diterangkan. Yang artinya, sifat wajib bagi Rasul yang keempat, yaitu wajib cerdasnya para Rasul, mustahil bodohnya para Rasul. Intro dulu Kang. Polemik peletakan batu Hajar Aswad. Tatkala akan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, terjadi perselisihan. Masing-masing suku mengklaim lebih berhak dari suku yang lain untuk meletakkannya. Perselisihan berlangsung 4-5 hari. Hampir saja perselisihan itu menimbulkan pertumbahan darah di Tanah Suci. Untunglah ada usul dari Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi untuk mengatasi perselisihan itu. Ia berpendapat yang diberi kepercayaan meletakkan batu mulia itu adalah orang yang pertama kali memasuki masjid. Ternyata yang pertama memasuki masjid adalah Muhammad. Mengetahui Muhammad yang mereka juluki Al-Amin yang akan meletakkannya, mereka semua setuju. Maka Muhammad meminta dibentangkan sehelai kain. Ditaruhnya Hajar Aswad ke atas kain itu, lalu dia minta perwakilan semua suku untuk memegang bersama-sama ujung kain dan menggotong Hajar Aswad ke dekat tempatnya. Setelah itu Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempatnya semula. Dengan cara yang bijaksana itu, semua suku merasa puas, karena tidak ada yang diperlakukan lebih dari yang lainnya. Kawin silang antar suku. Di Madinah, dulu zaman pra-hijrah atau jahiliyah, suku-suku di Madinah biasa bertikai, bahkan kadang berperang demi mendapat pengaruh di Madinah. Dua suku yang paling sering bertikai adalah suku Aus dan Khazraj. Sampai pernah, suatu hari Nabi mendatangi dua orang dari suku tersebut yang sedang bertikai, dikarenakan terkena hasutan dari orang Yahudi bernama Syashi bin Qais. Akhirnya Nabi melakukan kawin silang antara suku-suku tersebut dan lainnya, guna menghindari pertikaian antar suku. Walhasil, dari tahun ke tahun, hal itu menjadi salah satu sebab, antara suku yang dulu bermusuhan, kini saling merasa kerabat sendiri, sebab adanya rasa kekeluargaan dari sebab pernikahan. Jawaban Toiriyah yang cerdas. Suatu hari ada orang menghampiri Rasul sambil tergesa-gesa, ia minta perlindungan, karena hendak dibunuh seseorang. Rasul pun menyuruh orang tersebut bersembunyi, kemudian beliau berpindah tempat agak jauh. Tiba-tiba orang yang mengejar tadi datang, lalu menanyakan kepada Rasul, apakah ada orang lewat sini? Rasul menjawab, sejak aku di sini belum ada orang yang lewat kecuali Anda. Orang tersebut lalu pergi, karena seorang Al-Amin pasti tidak berbohong. Itulah Rasul, jujur plus cerdas. Lau cuma jujur aja, Rasul pasti memberitahu keberadaan orang yang dicari. Taktik hijrah Rasul. Di antara bukti kecerdasan Nabi pada waktu hijrah. 1. Meminta sahabat Ali Karramallahu wajhah untuk menggantikan posisinya di kamar tidur dengan selimut. Ketika Nabi dan sahabat Abu Bakar sudah pergi, orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Nabi terbangun. Setelah diintip, ternyata Rasul sedang tidur dalam selimutnya. Padahal itu adalah Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Hal ini setidaknya bisa mengulur waktu mereka mengejar Nabi. 2. Jalur yang digunakan Nabi dalam hijrah. Untuk mengelabui kaum Quraisy, Rasulullah memutuskan akan menempuh jalan lain, rute yang berbeda dari jalur yang biasa digunakan penduduk Makkah untuk menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan akan berangkat bukan pada waktu yang biasa.
rute yang ditempuh Rasul itu adalah, setelah keluar dari rumah beliau, jalan yang ditempuh adalah Gua Sur, berjarak sekitar 6-7 km di selatan Makkah. Sedangkan Madinah berada di sebelah utara Makkah. Langkah ini diambil untuk mengelabui kafir Quraisy. Di Gua Sur ini, Rasulullah dan Abu Bakar tinggal selama kurang lebih 3 hari. Selanjutnya beliau mengambil jalur ke arah barat menuju Hudaybiyah, arah sebelah timur desa Sarat. Kemudian, menuju ke arah Madinah dan berhenti di sebuah kawasan di Al-Jumum, dekat wilayah Usfan. Lalu, bergerak ke arah barat dan memutar ke perkampungan Umul Mabat dan berhenti di wilayah Al-Jufah. Selanjutnya beliau menuju Taniyat Al-Murah, Mulijah Lakaf, Muwijaj Hujaj, Bat Zikasir, hingga tiba di Zusalam. Di sini, dia memutar ke arah barat sebelum melanjutkan ke arah Madinah, dan berhenti di daerah Kuba. Disinilah dia mendirikan Masjid Kuba, yaitu masjid pertama yang didirikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari Kuba, atau sekitar 1 km dari Kuba, beliau bersama umat Islam lainnya, melaksanakan salat Jumat. Untuk mengenang peristiwa itu, dibangunlah masjid di lokasi ini dengan nama Masjid Jumat. Setelah itu, barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah. 3. Abdullah Despi dan pengembala sang pengelabu. Selama di dalam gua, Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam, dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Sebelum fajar, ia sudah kembali ke Makkah, sehingga seolah-olah ia selalu berada di Makkah. Amr bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amr menggiring kembali domba-dombanya ke Makkah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Makkah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Asya Qobla Isya. Suatu hari Rasul akan melaksanakan sholat Isya dengan para sahabat di masjid. Namun belum dikumandangkan iqomah, ada seseorang yang memberi jamuan Asya makan malam dalam jumlah yang lumayan. Berhubung hidangan sudah di depan mata, akhirnya Rasul mempersilahkan sahabat untuk menyantapnya. Semua pun menyantap hidangan yang sudah disajikan. Namun, di tengah-tengah makan, ada suara angin, tanda kutip. Auto semua saling pandang, entah dari mana sumber suara merdu itu, masih menjadi misteri. Rasul yang mengetahui akan hal itu, setelah semua selesai makan, Rasul langsung memerintahkan para sahabat yang tadi makan untuk wudhu lagi. Dengan hal ini, orang yang tadi mengeluarkan angin merasa terselamatkan. Andai Rasul tidak cerdas, mungkin orang tersebut akan malu setengah mati. Karena bisa ditebak, orang yang wudhu lagi berarti orang yang buang angin. Ilahuna, walau alam bis shawab.